Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas 1.4.A.5 Ruang kolaborasi modul 1.4 Analisis kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba mereka terlibat adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik kemeja Anto hingga 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino apakah hal yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak dan menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam dan memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat, kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol Bu Suti adalah sebagai manajer. Hal ini kita lihat dari pelibatan siswa dalam mencari solusi, yakni Bu Suti memberikan kesempatan pada Dino untuk bertanggung jawab, juga mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhan, di mana Anto kancing bajunya dipasang dan Dino belajar menjahit. Bu Suti juga mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, di mana mengarahkan Dino belajar menjahit ke Pak Irfan agar bisa menjahit kancing baju Anto. Dino dikuatkan dengan penerapan restitusi melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Bu Suti mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses dengan mengatakan, Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah ya. Bu Suti membuat pernyataan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Validasi tindakan. Dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif dibandingkan dengan marah-marah. Menanyakan keyakinan. Menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah. Bu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya. Anto dikuatkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini dapat kita lihat dari Bu Suti yang balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan marah-marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Terapan restitusi. Anak diberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Dino diberikan alternatif untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan. Hasil restitusi.
Dino bersedia bertanggung jawab dengan belajar menjahit dan menjahit kancing baju Anto. Anto kebutuhannya terpenuhi, yakni kancing bajunya terpasang kembali dan mereka berdua akur kembali. Nilai kebajikan yang dituju adalah berakhlak mulia, di mana murid diharapkan memiliki pribadi yang baik dalam menjaga hubungan baik sama manusia. Hal ini dapat kita lihat dari Bu Suti yang fokus menyelesaikan masalah agar hubungan Anto dan Dino membaik kembali. Bu Suti meminta Dino mencari alternatif lain ketimbang marah-marah dan berbuat kasar. Bu Suti juga mengajarkan Dino untuk bertanggung jawab. Refleksi kasus ini adalah, sebagai manajer kita harus melibatkan siswa dalam mencari solusi, menganalisis kebutuhannya, dan mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi akan menghasilkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Dan dalam menentukan keyakinan sekolah haruslah sesuai dengan nilai kebajikan universal sehingga akan lebih mudah diterima oleh anak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.